Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Ya, hari ini kita ketemu di mata kuliah pemrograman web tingkat mahir ya. Materinya tentang Laravel. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang Eloquent Relationship dan juga helper. Nah, di Laravel ya itu bisa koneksi dengan database yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada database relationship. Pertama ada relasi one-to-one, di mana sebuah data pada sebuah tabel hanya memiliki relasi ke sebuah data pada tabel yang lain. Misalkan, sebuah data pada tabel user memiliki relasi satu nomor telepon di tabel phone. Kemudian ada relasi one-to-many, di mana sebuah data pada tabel memiliki relasi ke beberapa data pada tabel yang lain. Misalkan sebuah data pada tabel post memiliki relasi banyak komentar di tabel komen. Dengan kata lain, satu posting ya memiliki banyak komentar. Ada juga relasi many to one atau ini kebalikannya dari one to many ya. Misalkan kita ingin mengetahui data artikel di tabel artikel memiliki kategori apa, maka relasi ini akan kita gunakan. Ada relasi many to many, di mana banyak data pada sebuah tabel memiliki relasi ke banyak data juga pada tabel yang lainnya. Nah, kalau relasi many to many biasanya terbentuk sebuah tabel baru. Misalkan banyak data pada tabel barang memiliki relasi penjualan ke banyak data pada tabel pelanggan. Ya, relasi tersebut terbentuk dengan tabel bantu namanya tabel penjualan. Jadi misalkan ada pelanggan itu dia bisa beli banyak barang ya, barang A, B, C, D. Nah, tapi si barang A-nya, misalkan barang A ini dia juga bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Maka dia akan bikin tabel baru yaitu tabel penjualan ya. Nah, relasi-relasi ini sudah dipelajari di mata kuliah yang lainnya ya. Jadi ini relasinya sama ya. Eloquent Relationship. Laravel memiliki fitur untuk melakukan query table database dengan pilihan metode sesuai dengan relasi antar tabelnya. Penggunaannya pun sangat mudah. Dengan adanya Eloquent di Laravel, kita hanya perlu menghubungkan antar model yang ada. Jadi seperti kita tahu ya, masing-masing tabel itu memiliki satu model. Nah, nanti di modelnya itu kita tentukan relasinya dengan model-model yang lainnya. Nah, untuk one-to-one, metode yang kita gunakan adalah has-one. Nah, one-to-one digunakan untuk query relasi yang hanya memiliki satu kepunyaan. Relasi one-to-one menggunakan metode has-one yang ditambahkan pada model dan menggunakan nama kelas model sebagai argumen. Misalkan setiap user memiliki satu font. Ya. Contoh ya, tadi ada satu user memiliki satu font. Di sini ada model namanya user. Ya, kelas user action model, berarti ini model dengan nama user. Kemudian di sini ya, ada lagi nanti model dengan nama font ya. Jadi karena ada dua tabel kan, satu tabel user, satu tabel font, berarti modelnya masing-masing. Oke, nah bagaimana caranya kalau kita ingin mendapatkan nomor telepon berdasarkan usernya? Ya, kita bikin ya satu metode ya atau satu function, misalkan namanya adalah class phone, ya, function phone ya. Nah, return this has1, jadi kembalikan nilai dari has1 phone class. Ini has1 phone class, jadi kita relasinya dibilang ini punya satu dari kelas phone, dari kelas modelnya si phone. Nah, ini kita sudah definisikan. Setelah hubungan didefinisikan pada model, maka record terkait dapat diambil dengan properti dinamis Eloquent. Jadi $phone sama dengan user find, ya ini misalkan ID-nya 1 ya, tanda panah phone.
Font ini itu adalah functionnya di sini ya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai query select ya. Select yang pakai relasi dua tabel. Jadi untuk mengetahui nomor teleponnya dari si user ini kita tinggal gunakan user find ini misalkan ID-nya ID 1 ya. Terus font dapat dari function yang ini. Nah, Eloquent menentukan foreign key berdasarkan nama model. Dalam hal ini, model font diasumsikan memiliki foreign key adalah default user. Default user ID ya. Menetapkan foreign key di mana default dari relationship user dan font adalah user ID. Kalau foreign key-nya beda, dapat dituliskan sebagai parameter kedua. Return this has one font class, sebutkan foreign key-nya. Jadi kan ada tabel user, ada tabel font ya. Nah, user sama font duluan mana? Berarti duluan user dulu ya, ada usernya, baru ada nomor teleponnya berapa. Nah, maka di tabel font itu ada foreign key. Foreign key-nya apa? Defaultnya adalah user ID. Ini berarti referensikan dari tabel user. Tapi kalau ternyata foreign key-nya bukan user ID, ya, maka kita tuliskan foreign key-nya di sini. Misalkan kita mau kasih nama foreign key-nya adalah ID user. Maka sini kita tulis ID user. Ya. Jadi defaultnya adalah nama tabelnya, nama tabel masternya apa, underscore ID. Ini defaultnya ya. Eloquent juga mengasumsikan bahwa foreign key harus memiliki nilai yang cocok dengan primary key field induknya. Jadi di foreign key tadi ada user ID, dia harus ada di tabel user ya, dengan di user itu adalah ID. Eloquent akan mencari nilai field ID di pengguna di field user ID dari tabel font. Jika Anda ingin relasi menggunakan primary key-nya bukan ID, ya, maka kita tentukan itu sebagai argumen yang ketiga. Return this has one font class, ini foreign key-nya ya. Foreign key di tabel font, kemudian ini local key. Nah, local key di tabel user. Oke, terus ada one to one, ini relasi kebalikannya. Jadi kalau kita mau tahu nomor telepon ini punyanya user siapa sih? Ya. Nah, kita definisikan dulu relationship sebaliknya atau inverse relationship dengan menggunakan metode belongs to. Jadi kalau tadi kita setting di model user, sekarang kita settingnya di model font ya. Nah, di model font kita bikin satu function misalkan user. Jadi kita mau tahu font ini, ya nomor telepon ini dia punyanya usernya siapa sih? Nah, kita return $this belongs to, jadi kepunyaan siapa? User class. Ini apa? Modelnya ya. Modelnya. Nah, di contoh sebelumnya, Eloquent mencoba mencocokkan user ID dari model font ke ID dari model user. Tadi relasinya ya. Kalian pasti pernah belajar relasi antar tabel. Default foreign key-nya adalah nama metode dari relationship ditambah akhiran ID. Sehingga di contohnya adalah user ID. Tadi relationnya kan ini ya, user ID. Apabila tidak sesuai dapat dituliskan pada argumen yang kedua. Jadi user di sini belongs to user class foreign key. Ya. Kalau ternyata foreign key-nya bukan user ID ya, maka kita tuliskan foreign key-nya apa nih di sini. Apabila diinginkan relasi tidak menggunakan default primary key, ya dapat tuliskan di parameter ketiga. Jadi kalau primary key-nya bukan ID ya, maka kita tuliskan sebagai parameter yang ketiga.
Nah, belongs to user class, ini foreign key-nya apa? Terus owner key-nya apa? Nah, berikutnya ada one to many. Ini metodenya adalah has many. Relasi one to many digunakan untuk mendefinisikan hubungan di mana sebuah model adalah induk dari satu atau lebih model lainnya. Misalkan ya, kalau ada blog atau artikel itu pasti punya banyak komentar ya. Jadi one to many, satu artikel atau satu post punya banyak komentar. Nah, di sini di model postnya kita bikin public function comment. Ya, nama fungsinya misalkan comment. Return this has many comment class. Jadi komennya dia punya banyak atau has many dari model comment. Ya, nanti kita juga harus bikin model comment ini. Setelah kita definisikan, maka collection dari comment dapat diakses melalui comment property. Seperti sebelumnya, Eloquent menyediakan dynamic properties, sehingga metode dapat diakses seolah sebagai sebuah properti dari model. Jadi ini di controllernya ya. Misalkan kalau kita mau ngambil si postingan dengan ID 1, itu punya komentarnya apa aja. Kita bikin variabel di sini bebas. Post find 1 nih ID-nya 1 ya. Post dengan ID 1, tanda panah comment. Ya, comments ini kita dapat dari function yang kita bikin di model post. Nah, karena datanya banyak, si comments ini pasti lebih dari 1, maka kita lakukan for each atau perulangan ya. For each $comments, ini $comments, as $comment. Nah, di sini nanti kita tinggal ambil nama fieldnya apa nih yang ada di tabel comment. Ini pada saat mengakses tabel pada relasi dapat digunakan perintah lain secara berantai atau chain ke dalam query. Kan post, find, comment, where title, foo, first. Jadi kita mau cari komentar yang judulnya adalah foo, tapi yang pertama aja yang kita ambil. Nah, kalau ini kita nggak perlu looping karena ada function first ya. Ini dia akan mengambil komentar yang pertama saja. Jadi hanya satu record. Kemudian ada foreign key dan primary key. Ini sama seperti tadi di one to one ya. Jadi kalau ternyata foreign key dan primary key-nya tidak standar ya, kita beda nama, kita bisa kasih seperti ini. Has many comment class foreign key-nya atau kita tambahkan boleh local key-nya. Jadi tergantung relasinya ya. Ada one to many inverse atau kebalikannya itu belongs to. Untuk mengakses pemilik relasi atau sisi one, maka digunakan belongs to. Jadi misalkan kita mau tahu komennya ini nih, itu punya postingan yang mana. Maka kita bikin juga relasinya di model comment. Ya, jadi karena kan relasi dua tabel ya, berarti kita harus setting juga di tabel modelnya, ya, di tabel komennya sama di tabel postnya ya. Dua-duanya relasi kita tentukan. Public function post. Kita mau tahu nih ya, komen ini itu punyanya postingan yang mana. Maka kita returnnya this belongs to post. Jadi komen ini kepunyaan dari model post. Setelah relasi terbentuk, kita dapat mengambil komen dengan mengakses di dynamic relationship property. Soal $comment sama dengan komen find 1. Jadi komen dengan ID 1. Return ya komen post title. Jadi ini komen dari sini, post ini dari metode ini ya, post. Kemudian title ini adalah nama field yang ada di tabel di tabel post ya. Pada contoh di atas, Eloquent akan mencari post model yang memiliki primary key namanya ID. Ya, karena ini tabel masternya kan post ya, primary key ID yang cocok dengan field post ID pada model comment.
Jadi di tabel komen ya, itu foreign key-nya adalah post ID. Defaultnya harus post ID karena post adalah nama model, kemudian ID ditambahkan defaultnya underscore ID. Kalau ternyata namanya tidak default ya, maka kita sama seperti tadi di relasi one to one, itu kita tuliskan foreign key sebagai parameter kedua dan owner key atau primary key sebagai parameter yang ketiga. Kemudian ini ada relasi many to many atau banyak ke banyak. Contoh berikut adalah di mana terdapat users, roles, dan role user. Seorang user dapat memiliki banyak role, dan sebuah role dapat dimiliki banyak user. Role user merupakan default table perantara atau pivotnya. Jadi pertama ada tabel user, ada tabel roles ya. Nah, karena dia relasinya adalah many to many, maka akan terbentuk table baru ya dengan nama default tablenya adalah role user. Jadi kita gabungin ya. Nih, role dari sini, user dari sini. Tapi S-nya nggak usah ditambahkan. Nama tabel adalah dari kedua tabel, role dan user sesuai urutan abjad. Jadi nggak boleh user underscore role ya. Tadi harus role dulu baru user karena sesuai abjad. Ini nama tabel defaultnya, tapi nanti kita bisa tentukan ya nama tabelnya kalau misalkan ingin berbeda. Nanti user ada ID integer sama name, kemudian di role juga ada ID sama name. Maka tadi tabel bantunya adalah role user, ya. Fieldnya adalah user ID. Ya, ini dari tabel user, terus ada role ID dari tabel role. Oke, kita tentukan di model usernya public function roles. Nah, belongs to role class. Jadi role-nya ini karena ada di banyak tadi ya many to many, maka belongs to many ya role class. Setelah didefinisikan, maka dynamic properties-nya dapat diakses seperti contoh. Jadi, luar user find. Ya, kita cari user dengan ID 1. Kita mau tahu dia roles-nya apa aja. Ya, maka kita for each $user roles. Ya, $user dapat dari sini. Roles dapat dari nama function ya. Terus $role. Nah, kita pakai for each karena tadi many to many. Satu user punya banyak roles. Ya, seperti disebutkan sebelumnya, nama tabel pivot dihasilkan dari kedua nama tabel diurutkan secara abjad. Nah, kalau ternyata kita mau pakai nama tabel yang beda ya, maka kita definisikan pada parameter kedua dari belongs to many. Nih, $this belongs to many role class, tabelnya role user misalkan. Jadi nama tabelnya kita tentukan sebagai parameter yang ketiga. Nah, kalau ternyata juga tadi foreign key-nya atau primary key-nya beda ya, itu kita jadikan sebagai parameter ketiga dan keempat. Ya, belongs to many role user. Ya, ini foreign key-nya user ID, ini primary key-nya role ID. Oke. Kemudian many to many inverse atau kebalikannya. Nah, inverse-nya adalah kita definisikan metode pada model terkait. Jadi di tabel di model role-nya kita juga bikin ya relasinya. Ini ada users. Kita tentukan juga belongs to many dari user. Jadi role ini dia belongs to many dari kelas user. Kemudian isi tabel pivotnya dapat diakses dengan atribut pivot. User sama dengan user find 1. For each $user roles, tadi roles itu dari fungsi yang pertama tadi ya.
Nih, roles ini karena dari user kan. Dari user srole ya. Kemudian $role pivot. Nah, pivot ini atribut ya, karena dia akan ngambil data dari tabel relasinya tadi, tabel bantunya. Maka kita pakai atribut pivot, kemudian create add. Ini nama fieldnya. Kalau terdapat field lain pada pivot table dan didefinisikan dengan menuliskan pada metode with pivot. Belongs to many with pivot, ya, active sama create by. Jadi defaultnya tadi di tabel bantunya kan cuma ada 2 field ya. Kalau ternyata kita mau tambahin field yang lainnya, maka kita harus tuliskan di modelnya. Jadi di tabel pivotnya ada field apa saja selain 2 field foreign key ya. Agar timestamp, create add, dan update add di pivot dapat diatur secara otomatis, perlu ditambahkan perintah with timestamp. Nah, pada definisi relasi. Ya, jadi ada field create add sama update add ya. Ini defaultnya kalau di Laravel 2 field ini tuh ada. Jadi setiap kali kita update data atau insert data, maka kolom atau field ini akan terisi. Oke, itu tadi tentang relationship ya di Laravel ya. Jadi ada one to many, dan many to many. Oke, berikutnya kita masuk ke session. Nah, session digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sementara. Biasanya session ini dipakai pada saat user melakukan login. Nah, jadi setelah user login, kita akan bikin session, dan nanti di halaman lain ya yang membutuhkan login, kita cek dulu sessionnya masih ada atau tidak. Kalau sessionnya ada, maka dia bisa akses halaman itu ya. Kalau nggak ada, maka dia dikasih tulisan access deny, atau dia kita lempar ke logout. Konfigurasi session di Laravel itu ada di file config session.php. Secara default, Laravel menggunakan file session driver ya, bisa diganti menjadi cookies, database, atau Redis. Nah, untuk membuat session di Laravel, kita pakai seperti ini. Request session put key. Ini nama sessionnya apa? Kemudian isinya apa? Ya, ini namanya, ini isinya. Atau cara yang kedua, kita bisa pakai session helper ya. Session key value. Jadi sama. Tinggal dipilih aja kalian lebih suka dengan metode yang pertama atau yang kedua. Ya, itu membuat session. Kemudian setelah dibuat, kita bisa ambil isinya atau si value-nya tadi dengan cara request session get key. Ya, request session get, ini key-nya apa? Nama sessionnya apa? Ya, yang mau kita ambil isinya. Atau cara kedua, boleh seperti ini, session key aja. Ini lebih simpel ya. Session dalam kurung, kita mau ambil yang namanya apa. Mengambil semua isi session bisa pakai $request session all. Ya, ambil semua isi session. Nah, untuk pengecekan session, gunakan fungsi hash untuk mengecek apakah session ada atau tidak. $request session hash user. Ya, jadi untuk ngecek apakah si session user ini ada atau tidak. Kalau ada, dia nilainya true. Kalau tidak ada, dia nilainya false. Kemudian penghapusan session terjadi pada saat user melakukan logout. Nah, ini kita bisa pakai seperti ini. Session forget name, nama session atau key yang mau kita hapus. Ini kalau satu-satu ya. Terus ini kalau mau beberapa, kita sebutkan name status. Tapi kalau mau semuanya, langsung aja session plus. Ya. Misalkan kita bikin variable sessionnya ada banyak, kita nggak mungkin nulisin satu-satu gini ya. Maka kita langsung aja pakai session plus, biar semua sessionnya dihapus. Ada helper. Nah, helper ini fungsi untuk membantu ya, sebagai pembantu. Jadi ada beberapa helper di Laravel. Nah, untuk lengkapnya versi 9 bisa lihat di sini ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang relationship.
kemudian juga session ya. Nah, untuk program login dan dashboard kita akan ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.